Muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang kembali di DPI Muda. Yes. Akhirnya masih bersama gue Dazuf, ada Faye, Starboy kita, dan juga adik dari Christian Eriksen. beda dong. Dari mana adiknya? Soalnya kemarin dia di KPI ngebahasnya Christian Eriksen. Nah, kalau gue liat mirip Coki Anwar, bro. Mirip. Lucunya juga sama. Iya kan? Lucunya juga sama, bener. Iya. Ada Joshua. Apa kabar Joshua? Kabar baik bang. Gimana rasanya nih? Akhirnya merasakan set DPI Muda nih. Setelah sekian lama. Setelah 1 bulan sih gue. Wih, 1 bulan. Iya. 1 bulan ya. Gua mah belum ada 1 bulan. Ada 1 bulan. Gimana Jos? Rasanya. Ya agak deg-degan sih. Kelihatan sih. Kelihatan sih dari tadi di kamar mandi soalnya lama banget. Kita mikir ya, ini kemana? Joshua kemana? Kita mau mulai ini. Kemana nih Joshua? Lu fans Barca ya berarti ya? Barca. Banget ya. Nanti kita bahas deh soal Barca ya. Tapi sebelum kita ngomongin soal Barca, seperti biasa jangan lupa untuk datang ke komunitas Madrid Indonesia. Karena siapa tahu nih ya, kalian bisa berkesempatan untuk tampil di DPI Muda seperti Joshua nih. Well, kita mulai dari MUTV. Back to MUTV lagi. Back to MUTV lagi. DPI Muda MUTV lagi. Sesuai seragamnya udah bagus kayaknya. Iya. Ini musim kemarin ya? Hah? Musim lalu. Musim lalu ya? Pas masih dipakai cair ya? Kalau lu Belum ngeliat ini, sekarang. siapa nama pemain pertama dari MU yang lu terbesit? Kalau Siapa jersey? ya? Coba ayo. Sumpah. Kalau lu siapa? Belum. Siapa ya? Gue nggak ada lagi sumpah. Nggak ada lu? Gue kayak asing banget sama jersey ini. Kayak jangan dipakai dia ya. Kalau lu siapa? Gua ngeliat jersey ini entah kenapa kepikiran pertama tuh Weghorst. Weghorst. Weghorst yang pertama gue inget kalau jersey ini. Tapi emang dia pakai baju ini kayak gede banget gitu. Dan musim itu doang Dan kan musim dia? itu doang Iya, kalau nggak iya, salah. Oh ya, gue McTominay. Iya benar. Bisa. Bisa. Ikut Bisa cedul. juga. Lu ada nggak? CR sih bang paling. Cristiano Ronaldo. Oh iya bener masih ada tuh. Musim terakhirnya dia. Bener-bener. Iya. Well, selamat untuk Faye kemarin. Alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah guys. Setelah sekian lama gue merasakan, wah ini benar-benar kesulitannya parah sekali untungnya. Iya kan? Kemarin tiba-tiba walaupun menangnya pragmatis bisa dibilang ya. Ya. Ben Amorim sempat ngomong juga di interview, Yup. dibilang menang pragmatis tapi 4-0. Terakhir kayaknya udah lama banget deh. Gue sampai nggak inget terakhir MU bisa menang 4-0. Kayak 98 ya. Kejauhan. Jauh banget ya. Jauh banget. Saya masih setahun di Baru lahir. Tapi nonetheless kemenangan 4-0 ya ningkatin mental lah. Tidak hanya buat Iya sih. pemain tapi buat fans juga. Kita jadi semangat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya apalagi ngadepin Ai, ekspektasi meningkat gak? Enggak sih, gue tetap sih. Sebenarnya ada Stay humble, stay humble. Stay humble. Nanti kalah 6 kali. 7 6 kali 1 imbang. Lu ngeliat kemarin MU selama ini di bawah Amorim gimana permainannya? Khusus yang Apakah lawan udah puas kah? Everton jujur di luar ekspektasi gue Ah. sih ya, karena sesubur itu dan klinikal banget MU ketika Iya lawan sih. Everton. Karena ketika bersama Ten Hag yang jadi pemberat bagi Ten Hag untuk lanjut di United itu kan banyak banget data yang mendukung kalau mereka itu underperform dari segi mencetak gol. Yang mana mereka bisa nyiptain peluang, mereka bisa nyiptain tembakan ke gawang lawan, tapi XG-nya itu nggak sesuai dengan apa yang mereka ciptain ke gawang lawan. Jadi mereka underperform banget, tapi di match kemarin mereka bisa sesubur itu. Bahkan gue juga cukup kaget ngeliat line up loh, karena Iya. si Højlund kan lawan Bodo kan bagus kan mainnya. Dan dia kan Tajam banget. sempat ngasih statement Iya. juga kalau dia cocok sama permainnya Amorim Sama kan. taktik 3-4-3-nya ya, tapi ternyata di switch dan Zirkzee dapat kesempatan dan bisa 2 gol, menurut gue bagus banget. Dan gue lihat sih kemarin banyak banget mereka manfaatin error, itu kayaknya udah bukan cuma kebetulan doang deh. Karena lawan Bodo gue kira itu cuma kebetulan. Bodo. Lawan Bodo kan ada error terus dimanfaatin, gue kira Iya, cuma iya. kebetulan. Gua Tapi emang awal tuh ya. intensitas pressing mereka emang mau ngarahin ke arah sana. Jadi itu menurut gue ada kelebihan di United era Amorim. Mereka bisa tampil reaktif, mereka bisa tampil pragmatis, dan paling penting adalah manfaatin error lawan, yang mana itu nggak kita lihat di eranya Ten Hag kalau menurut gue. Iya berarti masih belum mengalami kekalahan nih ya Ya, sama so far Amorim ya. sekali imbang. Lu ngeliatnya gimana, Jos? Ya MU gue di lihat. bawah Amorim nih. Oke bang, kalau Amorim sih kan dia karena masih baru ya. Betul. Dan formasi yang dipakai di Sporting tuh 3-4-3. Sementara MU kan belum pernah tuh main 3-4-3. Iya. Jadi dia cobain rotasi pemain kayak misalnya Bruno Fernandes gelandang serang diturunin ke bawah kan kemarin. Nah, tapi itu efektif juga, Bang. Dipakai buat pressing terutama kayak Dalo sama Amat ya. Amat sama Diallo tuh sering nge-pressing lawan, dan terbukti pas lawan Everton kemarin
itu si Diallo 2 kali ngepres lawan dan dapat bola terus dipassing ke Zirkzee sih. Iya. Lapar banget ternyata si Diallo, lapar banget ya. Lapar banget ya. Ngomongin soal Diallo, walaupun kemarin ada 2 brace ya, si Zirkzee dan juga Rashford yang gila udah 3 gol ya selama ini ya, selama Amorim. Gue kaget pakai jadi Rashford yang Iya. bisa, ya, siapapun itu yang Iya karena kan di awal kan orang mikirnya dia bakal dibuang nih pemain nih. Iya kan? Iya. Gue juga pengennya dibuang Iya sih. kan? Tapi malah bisa ngegolin 3 nih sejauh ini. Justru kalau gue yang ngeliatnya pelatih Amorim ya emang mereka butuh pemain baru gitu. Tapi menurut gue bakal lebih bagus lagi Amorim ini kalau dia bisa ekspor pemain-pemain yang mereka punya dan ningkatin performa Rashford. Itu menurut gue Iya jauh sih. lebih penting sih. Iya Ketimbang lu udah mikirin bulan Juli gue datengin siapa ya, striker siapa yang gue datengin. Kalau lu punya Rashford dan lu bisa ngeluarin performa dia kayak musim pertamanya Ten Hag, itu bakal jadi senjata baru banget buat Amorim dan bakal kerasa kayak pemain baru justru Rashford ini kan. Kayak Arne bersama Liverpool ya. Iya, contoh kayak gitu lah, Iya, manfaatin Curtis Jones, dulu. Tidak hanya Rashford, gue bilang Dalot pun juga kemarin juga bermain lumayan oke loh menurut gue. Jadi ini Dalot? beberapa Dalot. Dalot. Gue harus mengakui kemarin mainnya oke, nggak banyak error yang biasa dilakuin. Biasanya error passing, terus juga bengong kalau misalnya lagi defense. Tapi kemarin jarang banget ngelakuin error. Dan yang gue notice adalah kenapa dia bisa nggak ngelakuin error sebanyak itu, karena dia nyaman dengan lini tengahnya. Di lini tengahnya ada siapa? Ada Kobe Mainu yang benar-benar memberikan presence, memberikan energi yang sangat-sangat baik sekali. Sehingga Amad Diallo pun juga akhirnya bisa leluasa untuk meninggalkan posnya sampai akhirnya maju membantu Rashford, maju membantu Zirkzee dan memberikan asis akhirnya kepada 2 striker itu. Tapi sejauh ini emang Amad Diallo ya yang emang punya apa ya kontribusi paling besar untuk tim asuhannya Amorim ini sejauh Amorim memegang MU. Betul, walaupun agak kecewa juga karena dia dimainkan sebagai right wing back ya, tapi ternyata sejauh ini dia bisa ngejawab, dia cukup cocok untuk main di posisi right wing back itu, dan gue ngeliat sih dia bakal dilanjutin di posisi itu karena gue belum lihat tanda-tanda kelemahan sama sekali dari sisi Amad Diallo dimainin di posisi tersebut. Jadi gue ngerasa di pertandingan yang akan datang Diallo bakal ngelanjutin di posisi right wing back itu, walaupun posisi-posisi lain tadi Fai udah nyebut soal Maino sayang banget kena akumulasi ya. Jadi lawan Arsenal harus absen. Jadi menurut gue ini baru keangkat nih Unitednya gara-gara Maino main bagus di lini tengah, bakal diuji lagi dan lawannya Arsenal, dan menurut gue ini nggak ada waktu lebih baik bagi Amorim untuk ngetes sejauh apa kualitas skuadnya bisa berjalan dengan lawan tim kayak Arsenal menurut gue. Lu ngeliatnya gimana? Apa namanya? Pemain-pemain di bawah Amorim ini kan kelihatan udah mulai berkembang nih. Kayak tadi ada Amad Diallo, Dalot juga. Lu ngeliatnya gimana? Ya menurut gua Diallo cocok sih Bang di 3-4-3 karena kan dia main di sayap ya. Sementara untuk 2 gelandang di tengah tuh gua lebih percaya sama Maino sama Zirkzee gitu. Maino buat ngepres, Zirkzee buat ke belakang buat nyari bola sih. Lu malah Zirkzee di tengah. Zirkzee di tengah ya ngedrop intinya ya. Dan banyak banget kesempatan pas di Everton tuh Zirkzee ngambil bola ke tengah terus ke depan kan. Ngoper bola ke Diallo sama Amad. Di depan satu depan lu lebih prefer siapa? Kalau depan udah pasti Rashford. Gila. Rashford dia tuh bisa ngelihat 2 backline sejajar gitu. Jadi kayak nyari tempat kosong buat ngeksplorasi pertahanan lawan tuh bisa sih Rashford. Iya, dan Rashford ini prospek menarik sih ya, karena untuk pertama kalinya dalam periode let's say 1 tahun terakhir dia bisa back to back Premier League golin ya, dan ini sesuatu yang nggak didapetin sama Ten Hag di 23 game terakhirnya bersama United. Jadi Rashford gua rasa terlahir kembali dan dia punya rekor bagus kalau lawan Arsenal. Jadi gua rasa dia bakal tetap jadi starter dan ini bisa jadi momentum bagi Rashford sih. Walaupun gua untuk musim depan gua masih yakin perlu cari pengganti Rashford deh. Nggak ada ruang buat sentimen bagi United, tapi untuk di sampai akhir musim Rashford layak banget untuk dicoba sih untuk di squad United sekarang. Kan. Dan nanti ujiannya mungkin setelah ini ya lawan Arsenal nanti. Itu dia. Tuh. Dimana setelah kemarin kan mungkin lawan-lawannya ya Bodo, Ipswich, Everton. Nanti nih akhir pekan bakal ngelawan Arsenal. Nggak nyampe akhir pekan malah ya. 2 hari lagi malah. 2 hari lagi ya, Kamis ya. Karena ada midweek nanti di game week ke-14 ini ya. Gua rasa momentum lagi ada di Arsenal juga ada. Juga lagi naik lagi kan. Gua rasa Arsenal udah ngelewatin masa-masa krisisnya mereka lah 1 bulan yang lalu. Tapi sekarang Arsenal udah bangkit lagi. Tapi kalau untuk United, mereka andainya ngelihat papan table sekarang seharusnya mereka moral secara keangkat sih. Gue ngeliatnya seperti itu karena ternyata jumlah kekalahan mereka pun kalahnya sama kayak City kan. 4 kali kalah dan hasil imbang juga banyak dan mereka nggak sejauh itu sama top 4 gitu, sama spot-spot di top 4. Jadi gue rasa momentum juga United lagi punya dan mereka kalau sampai keluar di Desember performanya masih kayak gini, gue rasa musim masih hidup bagi mereka. Karena kan di episode Senin lalu gue sama Mas Panji bilang musim harusnya udah lepas nih buat MU. Tapi kalau kayak gini bisa jadi musim ada harapan ya, masih hidup gue ya. bilang. Masih hidup kalau seandainya dia keluar Desember masih performanya masih kayak gini kayak lawan Everton gitu. Sekarang peringkat berapa sih? Sekarang peringkat 9. Tapi udah mulai masuk. Tapi poinnya juga nggak terlalu jauh. Iya sih. Itu. Tipis-tipis banget karena memang kalau gue bilang MU ini kemarin kan masih ada beberapa peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Apalagi mereka dapetin poin di saat
bermain bersama Ruud van Nistelrooy. Oke, Itu jadi titik balik ya sebenarnya. three Dan pointnya situ ya. mental Menarik, pun menarik. terangkat dari pemain-pemain Manchester United sekarang. Gue sekarang ngelihat malah di depannya sekarang opsi kita sangat banyak sekali. Zirkzee dengan late run-nya, Højlund dengan classic number 9-nya, Rashford dengan permainan get in behind-nya. Ini jadi banyak banget pilihan yang bisa dipakai sama Ruben Amorim nantinya. Mungkin kalau di lini depan banyak, tapi yang menjadi PR adalah lini tengah. Gue masih belum bisa melihat pengganti dari Kobbie Mainoo nantinya di saat menghadapi Arsenal. Christian Eriksen yang bisa menjadi Jatuh nggak ada salah Kenapa satu. Eriksen nggak dicoba? Masalahnya Joshua pas gue ngomong Eriksen udah ngeliatin gua kayaknya. Ya seneng sama Eriksen. Kenapa Joshua sama Eriksen? Kenapa lu ada masalah apa sama Eriksen? Iya, karena kan si Ruben Amorim ini di klub sebelumnya di Sporting Lisbon kan dia punya 2 gelandang jangkar, Morita sama Yulman, yang mana dua orang itu kan fisiknya kuat-kuat banget, Bang. Lari buat ngerebut bola ya kan. Itu butuh stamina yang lebih gitu. Iya betul. Gimana kita mengharapkan stamina yang lebih sama orang yang punya riwayat penyakit jantung ya? Itu kan maksud gua di luar nalar. Ya mungkin bisa Eriksen main tapi di lawan-lawan tim yang agak gampang lah gitu ya. Lawan kayak Ipswich Town, tapi itu kan juga seri kan. Jadi buat Eriksen, gue menyarankan udah mending istirahat aja di rumah. Iya bener, iya. Pensiun lah ya. Jualan cimol gitu. Jualan cimol. Jualan cimol. Ini bener-bener dibawa ini ta. Jokes di KPI dibawa ke sini. Mantap loh. Seneng nih gue. Mantap nih. Tapi ya lanjut dulu. tapi kalau lawan Arsenal, lu ngeliatnya gimana? Eriksen bakal dimainin nggak? Mainnya nggak ada. Mainnya nggak ada Mainoo soalnya. nggak ada masalahnya. Mungkin tapi kayaknya nggak nyampe habis Bang ya. 20 menit kayak diganti. Pertama 20 menit. dia emang dia belakangan udah gitu ya. Iya, udah. Musim ini Iya. emang dia nggak pernah main 90 menit full kan. Selalu ada porsi dia diganti gitu-gitu. Tapi kalau ngomongin soal Mainoo nggak ada, gue sih penggantinya ya lanjutin aja sama yang di formatnya Van Nistelrooy, Fai, menurut gue, Fai. Iya. Ugarte sama si Ugarte Casemiro. dan Casemiro, Di iya. tengah. Dan lu butuh 2 pemain yang breaker kan, butuh 2 pemain yang nyaman untuk memutus serangan lawan ya. 2 pemain itu gue rasa bisa bekerja sama tuh. Kalau Casemiro sendiri udah nggak bisa. Udah banyak buktinya dia udah nggak bisa ngelakuin itu lagi. Tapi kalau ada Ugarte di sampingnya, gue rasa itu ada kesegaran di tengah dan itu bisa dicoba lawan Arsenal. Arsenal yang lagi inform banget ini. Kompleks sih sebenarnya kalau ngomongin MU, karena gue ngelihat maksudnya ada beberapa pemain yang belum dapat posnya, apalagi pemain-pemain yang memang pemain kunci sebenarnya di era-era sebelumnya. Bruno Fernandes dan juga Garnacho, gue bilang ini 2 pemain yang kayak yang kayak nggak bisa bermain bareng di Iya, saat iya sih. pertandingan pertama menghadapi Ipswich. Gue ngelihat Bruno Fernandes sampai dicoba sampai di 3 posisi, di wing kanan, wing kiri, lalu di gelandang tengah. Sampai akhirnya gue bisa melihat kayak Bruno Fernandes punya posisi yang sekarang saklek adalah di wing kiri. Ya, posisinya adalah Garnacho. Jadi agak sedikit berat sekarang untuk melihat siapa yang akan bermain nantinya menghadapi Arsenal. Harus memilih antara Garnacho dan juga Rashford. Garnacho dan juga Bruno Fernandes. Kalau sendiri prefer siapa? Kalau gue prefer Bruno. Ya. Karena XG-nya Garnacho tuh sebenarnya di atas 1, tapi nggak gol-gol kemarin. Konversinya masalahnya. ya, Konversinya parah terlalu parah. Walaupun memang kemarin menghadapi Everton XG juga terlalu besar, Iya, tapi iya. kalau dilihat menghadapi Bodo, clean chance-nya berapa? Itu bisa sampai 3 mungkin. Iya, Gue bahkan hitung ada dari momen Garnacho. harusnya Garnacho ngoper jadi Ya, ngoper kan iya, waktu iya, itu. Dan iya, iya. sekarang asik kayak ngomongin Rashford, kayaknya udah jaminan starter kayaknya kalau Rashford Iya, sekarang iya, ya. iya. Rashford starter dulu sejauh ini ya. Dan gue Starter. malah jadi di tengah ya dia ya sekarang ya. Larinya dinamis Iya banget. kan? Dia Iya, juga iya. si kanan kiri ada tersedia dan itu prospek yang menarik sih untuk permainan Rashford, khususnya di taktik baru kayak begini ya 3-4-3. Tapi kalau ngomongin Bruno, gue sepakat posisinya kayaknya terbaiknya itu di posisi 3 di depan tapi di area kirinya itu ya. Walaupun apakah dia bakal garansi seterusnya main di situ, itu bakal jadi tanda tanya juga menurut gue, karena ketika lawan Bodo, Mason Mount pun juga ngasih performa yang bagus di performanya di posisi itu. Jadi bakal dinamis banget squad United ini, secara formasi juga bakal dinamis banget. Dan gue sih sangat tertarik untuk melihat perjalanan Amorim karena Asik. sejauh ini gue ngeliat pelatih yang jujur banget sih kalau press conference ya. Dia bilang kita menang secara pragmatis, tadi lu udah nyinggung juga. Dan gue rasa kalau lu emang sanggup menang secara pragmatis, ya lanjutin aja. Nggak perlu malu lah ya kalau main lu Iya pragmatis sih. bisa nganter kemenangan. Iya, menurut gua tuh. benar. Lawan Arsenal, menurut lo siapa yang bakal menguasai jalannya laga dan bakal menang nanti? Nah ini 50-50 Bang. 50-50. Alhamdulillah ada prediksi Siap. 50-50. Ya, kalau 2 minggu lalu nggak ada tuh ngomong 50-50. Iya, ya, pasti Arsenal. Sekarang 50-50 deh ya. Ya kenapa gue bilang 50-50? Karena ya oke lah MU menang terus beberapa pertandingan ini, tapi Arsenal juga 3 pertandingan terakhir menangnya lebih dari 3 gol. Selain international break ini ya. Subur banget ya. Iya. Dan juga ada kehadiran Odegaard ya kan. Odegaard Dia udah kan balik lagi. Dia bisa jemput bola ke belakang terus bisa passing ke Saka, dan kayaknya Saka sama Odegaard emang klop sih. Yes. Pasangan yang klop banget. Gue juga ngeliatnya Arsenal lagi.
Arsenal buat Arsenal lawan sih. MU. Belum sih kalau MU menurut gue ya. Lu sebagai fans Liverpool lebih ngarep siapa yang menang? Iya. Ya kalau ngarep sih ngarep MU, tapi kalau gue lihat iya. Kan sebenarnya kan yang jadi kontestasi juara kan sebenarnya Arsenal sekarang bukan ya biar makin seru aja. Oh, biar Seru aja. makin Kita butuh challenge, Bro. Ya boleh, butuh tantangan. Sompok ya udah di atas ya Anda ya. Makanya gue gak pakai jersey, pakai long sleeve nih. Dingin, iya. Tapi gue ngeliat gak akan semudah itu bagi Arsenal buat menang lawan MU besok Iya gitu. sih. Karena aspek unpredictable kayaknya dimilikin sama MU sekarang. Dari segi formasi 3-4-3, dari secara tim analis pasti nggak bisa nebak siapa 3-4-3 komposisinya yang bakal diturunin kayak gimana, masih belum bisa ditebak-tebak banget. Dan United juga kalau lawan Arsenal nggak pernah yang terlalu mudah dikalahin kan, nggak selalu Iya, juga iya, kan. iya. Musim lalu pun juga beberapa kali ngasih ke perlawanan, 2 musim lalu juga sempat ngasih perlawanan, pernah menang juga bahkan kan di musim debutnya Anthony itu, laga debutnya Anthony pernah menang. Jadi gue rasa nggak akan semudah itu bagi Arsenal walaupun gue masih unggulin Arsenal. Tapi kalau let's say United bisa stay in the game selama 60 menit atau 70 menit, gue ngeliat United bisa punya peluang buat menang loh. Kalau mereka stay in the game selama mungkin ya di pertandingan lawan Arsenal nanti. Skor berapa? Biar dipakai nih buat Tidak ceduk, biar tidak ceduk tadi. Aduh, itu terlalu riskan kalau begitu. Tapi gue masih menjagokan Arsenal, let's say 2-1 sih buat Arsenal. Arsenal 2-1. Kalau gue kebalikannya kayaknya. Wih, Gue MU 2-1. MU 2-1. gua Lo Kalau kalau kalah lu ngapain nih? kalau kalah, ini pancing-pancing. Biar seru nih. Hah? Kalau kalah Kalau kalah. Ini boleh nih. boleh. apa ntar kita beliin? Boleh. Ini, Jadi gini kalau aja deh. menang kita traktir V. Heeh. Nah, kalau V Kalah. kalah traktir satu kantor. Jangan satu kantong dong. Setuju semua. Bentar. Enak di mereka ya. Mereka traktir satu orang. Gua satu orang, traktir semuanya. Nah, itu challenge-nya itu. Sangat adil. Padahal MU loh. Iya. Kasihan banget lo MU Katanya dikasih. yakin. Nggak, tapi gue yakin as long as pemilihan 2 gelandang dan juga 3 back mereka tepat. Kalau misalnya mereka bisa milih 5 pemain itu, Good luck ya. bungkus 2-1. Nggak ada Lisandro Oke. Martinez juga ya? Nggak ada Lisandro. Gak ada di sana. Lisandro nggak ada. Mungkin Luke Shaw nanti yang main. Good luck aja good luck. Oke, Gua kita harap lihat aja bisa. nanti ya siapa yang bakal menang ya, Arsenal atau Yes. MU nanti di tengah pekan ya. Kamis Nanti ya. kalau MU menang kita naktir V, Ya. naktir satu kantor. Apa kek? Donat kek? Apa Ya. apa kek? Kopi kek, kopi satu kantor. Donat Donat. ya. Donat ya. Boleh ya. Oke, menarik. Boleh ya. Bang, donat ya. Good luck. Oke, boleh. Thank you, Kalau Bang. juga tim siapa yang menurut kalian bakal memenangkan pertandingan di tengah pekan nanti, tulis di kolom komentar ya. Yes. Sebelum kita lanjut ke segmen berikut ya, kita bakal seperti biasa kita masuk ke ini agak beda sih nantinya ya. Kita Aduh. masuk ke hat-trick Hayu Trivia Liberty. Hayo. Tahu kan cara mainnya? Belum bang. Wah. Bang, boleh diganti gak bang? Boleh diganti gak bang? Gantikan kena. Gantikan kita jadi kayaknya. Substitution dulu. Masih rekan gue nih nanti nih kalau buat quiz. Berarti bisa kan? Lu ya kan nanti. Tenang. Kan berdua ya? Ntar aja kita bahas aja nanti formatnya Ini seperti masih apa ya. case. Masih kayak biasa. Kita bel dulu. Bel dulu. Lu duluan deh. Bikin bel. Bikin bel. Suara bel maksudnya. Iya, suara bel. Terserah. Tetot. Ya, lurus. Standar. Standar ya. Sangat standar ya. Sangat standar. Apa bang? Gimana? Arne Slot. Oh ada yel-yelnya gitu bang ya? Boleh. Boleh. Gue nggak pakai yel-yel gue. Ini aja biar teringat lagi Tenak gue Tenak. Ten Hag. Biar teringat lagi loh. Kangen gue. Udah mulai kangen gue sama Tenak. Karena Udah mulai rindu. makin naik ya kalau lu ngomongin Ten Hag. Siap-siap ketemu di Bundesliga loh sama Ten Hag loh. Aduh. Ini ke situ lagi deh. Bisa lu Bel. Kalau gua amat deh. Amat. Biar gampang. Tapi sedikit berbeda karena nanti hukumannya langsung di detik ini juga. Enggak sih, ketika nanti kalah langsung dihukum. Ya. Hukumannya adalah Hukumannya apa deh? jalan jongkok 3 kali. Hah? Mampus Jalan gitu jongkok 3 kayak kali. cara Nanti begini. sampai keluar ya, sampai pancoran depan. Allahu Akbar. Di sini aja, jalan jongkok Di atas meja ya? Jangan Kalau yang bisa, susah. kalau bisa. Depan sini aja nanti. Oke. Oke, gue mau nyoba. Oke, mau coba kalah. Karena gue nggak mungkin kalah nih. Iya Yeah. Karena gue game masternya nih. Nah, abis ini lu kalah, siap-siap Enteng aja. banget bilang Itu hukumannya. bro, gue udah terbiasa kalah nih. Ken, jangan lupa konten ini belum ya? Ready semuanya? Ready? Ready? Oke, pertanyaan pertama. Masih kita ngomongin soal MU dan juga Ruben Amorim. Oke. Pertanyaannya adalah, walaupun baru beberapa pertandingan, tapi rekor apa yang sudah diraih oleh Amorim tapi tidak pernah terjadi di era Ten Hag di musim ini? Jadi walaupun masih beberapa pertandingan nih, tapi Amorim sudah mencetak satu rekor yang tidak pernah dialami di eranya Ten Hag. Amat.
jumlah passing terbanyak dalam satu game. Terot. Oke, bukan ya? Bukan. Statistik Minus. itu ya. Parah lu. Iyalah minus lah. Kok minus? Salah kan minus. Iya minus bener ya. Tenak. Margin kemenangan 3 gol. Lebih tepatnya Margin kemenangan 3 gol setelah 3 tahun. hampir dikit lagi. Kurang tepat. Tetot. Gol cepat, Bang. Terot salah juga. Tadi. Hampir tadi si Rizal tapi kurang tepat. Apa? Margin. Kemenangan selisih 4 gol terjadi di era Amorim. Tadi kan lu sebutnya 3 gol kan? 3 gol lagi. 3 gol kan. Karena terakhir kali itu di tahun 2021 lawan Leeds. Ih, itu kan gue sebut padahal tadi. Iya, lu Setelah sebut tadi. 2021. Iya, bener lu sempat sebut tadi. Kan tapi kurang margin. tepat. Gua kan bilang kurang Di atas tepat. 3 gol tuh berapa? 4. Berarti Nah, kan bisa lu 3 dong. gol tadi. 3 gol tadi. Kurang tepat. Gimana, Bang Abra? Dikit lagi. Regulasi Gagal, nih, regulasi nih. gagal. Regulasi nih. Alhamdulillah. Belum ada yang benar. Waduh, regulasi. Lanjut ke regulasi. pertanyaan berikutnya. Gue tahu nih kayaknya jalan jongkok nih udah pressure nih. Keringetan gue. Berapa selisih jumlah assist dari Bruno Fernandes dan juga Ronaldo di English Premier League? Mampus. Oh my god. Selisih lagi. Selisihnya berapa? Ronaldo musim 2000 dia 5 musim ya di United. Iya, Bruno juga udah hampir total 5 ya, musim. total ya. Ayo, Selisih 3. Tenak 21. Selisih. Selisih? Selisihnya. Nggak segitu? Nggak nyampe. Buset. Amat 9. Tarot. Aduh. Ya udahlah. Ya udahlah. Siaplah. Siaplah kita ini. Lu mau jawab? Ayo Jos. Boleh, Bang, coba. Boleh. 11. Salah. Betul. Benar. Wah, anjing. Gila, Bro. Gue yakin luck tadi. Beginner's luck. Gimana kita? Beginner's luck ternyata ada nih, bener nih. Karena jawabannya jumlah assist yang dicetak oleh Bruno Fernandes adalah 46 dan Cristiano Ronaldo adalah 37. Oke. Jadi selisihnya 11. Nice. Kayak di kuis ini gue gak boleh jumawa deh. Padahal ya MU nih ya. Padahal MU loh. Gue udah ngatain dia abis ini jalan jongkok nih. Bener. Tapi tenang, masih ada satu pertanyaan dari Joshua. Waduh. Mana pertanyaannya? Pertanyaan tadi. Yang soal MU. Oke, soal MU. Soal Soal MU coba, sambil ini disiapin gua tadi. Benar nih kalau minus sesama gimana nih jalan jongkok berdua kita. Duel. Berdua kita. Aduh, Balapan. Oh, Allah Akbar. hukuman gua. Apa nih pertanyaannya? Oke, pertanyaannya tentang MU ya, Bang ya. Pasti. Berapa detik gol perdana MU di era Amorim? Aduh. Buh. Arne Slot. 15. Gak mungkin. Tenak 92. Salah, Bang, tapi hampir. Amat. Hampir mulu. 87. Wah, lebih dekat Abang tapi salah juga. Tega lu. Udah diangkat di selain juga. Lebih dekat abang. Tapi salah juga. Aduh, ketega lu. Berapa? Yang benar 81 detik. Aduh, kurang 6. Pokoknya Salah semenit semua, sekian salah semua. gue inget. Salah Gue lupa semua. kepala ujungnya. 81 ya. Iya. Jadi Ya ini wes. poin tertinggi adalah Joshua. Gila. Ya udah. Gila. Gua terima kali ini. Nanti kalian, karena kan gue cuman cuman gak bisa jawab satu pertanyaan nih. Berarti kalian berdua ya. Iya, udah pasti ini. Ayo Rizal dan juga Fe, jalan jongkok dulu. Ini gimana ya jongkoknya bro? Kenanya di mana ini? Di tengah. Kamera. Gue ngikut Starboy aja. Yaudah. Pak, pimpin di depan ya Pak, tolong ya Pak. Kamera. 10 kali ya. Lutut tuh lagi sakit. Muter-muter 10 kali ya. 10 kali. 10 kali. Hei, ayo. Ya. 1. 5. Muter. Jongkok. Muter lagi. Ya. 10. Lutut tuh lagi kayak orang tolong. Ini kalau ke depannya begini bahaya nih, harus serius mikir kuis tuh, harus serius juga lu. Aduh, itu gue kayak master. Aduh. Ini gue lebih seneng syuting DPI muda daripada DPI reguler. Sekarang lebih mending syuting DPI reguler daripada DPI muda. Soalnya ketemu Sakit ya. badan nih abis ini. Ketemu begini ya. Nanti Nggak apa-apa, ini biar seru. nggak perlu rekap-rekapan kalau begini ya. Nanti beda lagi. Nanti di akhir juga ada games yang berbeda lagi. Oke. Kita Nih, lanjut lagi ngomongin apa nih Sal? ke pembahasan yang kedua, karena ada si Joshua. Bahkan gue di kontak gue nih nyebut dia Joshua Barca nih. Barca banget nih Barca dia ini. banget. Karena pembahasan kedua kita
berkaitan sama Barcelona dan berkaitan juga sama mantan pelatih mereka yaitu Pep Guardiola. Ini bisa dikatakan dua tim yang lagi habis bensin ya, karena udah beberapa game gak ngeraih kemenangan dan Hansi Flick kelihatannya kemarin juga kalah lagi ya. Kalau lu ngeliatnya sendiri nih, faktor cedera kah atau emang ada faktor-faktor lain yang bikin mereka nggak ngeraih kemenangan kemarin? Ini dia deretan kekalahan dari Barcelona. Duh, 4 laga. Cuman menang sekali ya. Dimulai dari kekalahan dari Sociedad ya 1-0, habis itu seri, habis itu menang lagi di Champions League, tapi di La Liga akhirnya kalah lagi. Kalau lu lihat faktor apa sih? Kayaknya strategi offside trap udah mulai kebaca sih bang. Soalnya beberapa permainan Barca kayak pressingnya juga udah kurang begitu ketat ya. Oke. Karena kan offside trap ini, macan. wow. Soalnya offside trap ini kan dia harus ngepress pemain yang suka ngoper bola ya. Kayak kemarin lawan Bayern sama Madrid yang dipress itu pemain tengahnya Bellingham ya kan. Sementara Bayern lini tengahnya tuh Jamal Musiala kan. Itu di pressing dan dia nggak bisa ngasih bola ke depan gitu. Nah kalau yang gue perhatiin kemarin itu Las Palmas dapat bola di lini tengah tanpa pressing yang ketat gitu. Mungkin tanpa kehadiran Casado juga. Karena dari segi work rate gue lebih percaya Casado sih dibanding Frenkie de Jong gitu. Dan itu bisa ditembus Las Palmas, dia dapat yang nomor 20 gue kurang tahu namanya, itu dia nge-passing ke depan Sandro. Jadi Sandro tuh bisa ngegolin gol pertama dan gol kedua juga nggak beda jauh sih. Jadi garis sejajar backline-nya itu ada celah dan itu dimanfaatin sama pemain Las Palmas. Tapi, dan jadi gol. Apakah ini faktor nggak adanya Casado seorang, apa menurut tuh secara kolektif emang permainan menurun banget? Secara kolektif menurun. Beberapa kesempatan gue lihat kayak Fermin Lopez dapat peluang di depan. Fermin ya. Terus ada temannya Lewandowski itu kosong nggak dioper banget, dapat bola nggak dioper dan dia tetap dribbling sampai kerebut dan ke counter lagi. Nah itu jadi Barca tuh sebenarnya banyak peluangnya tapi nggak bisa dimanfaatin secara efektif sih, nggak bisa dikonversi ya. Kalau menurut lu Zof, karena kan waktu itu yang kalah sama Sociedad tuh nggak ada Lamine Yamal ya waktu itu ya. Dan sekarang Lamine Yamal udah mulai tersedia, bisa turun juga sebagai pemain dari bangku cadangan, tapi nggak bisa ngubah hasil juga tuh kemarin di pertandingan seperti itu. Kalau menurut lu, apakah secara faktor cedera ini memang mengganggu ritme Barcelona? Apa emang performa mereka lagi dalam tren penurunan aja nih? Ya, tapi kalau faktor cedera kan, kalau kita ngomongin soal cedera, Barcelona kan udah dihantam dengan cedera dari awal musim. Tapi beda di awal si Hansi Flick ini udah masih punya solusi untuk mengatasi itu. Dan kesini juga kita lihat masih banyak pemain yang belum tersedia, ditambah dengan, setuju gue kata si Joshua tadi, high defensive line dari Barcelona ini udah mulai kebaca nih sama lawannya. Jadi yang pasti si Hansi Flick harus nemuin solusinya kalau emang, karena kan kalau kita lihat jarak poinnya sama Real Madrid sekarang tinggal 1 poin, di mana Madrid ini masih punya satu game kan gitu kan. Jadi bisa jadi ini makin seru nih title contender dari La Liga. Jadi yang di awal musim Barcelona ini udah dianggap super power gitu kan, tapi mulai ke pertengahan musim udah mulai agak habis bensin, menurun segala macam. Jadi ini makin seru sih persaingan Madrid Barca, bahkan Atletico Madrid. Atletico juga mulai mendekat ya. Kalau lu ngeliat sendiri dalam ancaman nggak nih persaingan Barcelona dalam menuju title, atau justru ini cuma cegukan biasa aja gitu bagi Barcelona? Ini menurut gua seperti kemarin gue bilang, ini efek bola salju karena mungkin dari permainan tensi tinggi yang ditontonkan oleh Hansi Flick. Lu sempet ngomong salah satu tim dengan daya jelajah paling tinggi di La Liga. Plus juga offside trap-nya ini kayaknya udah kebaca bener juga. Apalagi kalau gue ngeliat di menit 60 sampai 70-an, kalau gue ngeliat di lini tengah dan juga lini depan Barca ini beberapa kali punya kartu kuning. Nah, Hansi Flick itu nggak adapt untuk bermain minimal mid block lah, nggak nurunin defensive line-nya. Itu yang membuat menurut gue jadinya pemain-pemain ini agak sedikit ragu untuk ngambil tackle, sampai akhirnya kelihatan Fabio Silva kemarin melenggang bebas aja untuk masuk ke dalam. Sandro Ramirez juga dapetin ruang tembak akhirnya. Itu yang menjadi salah satu faktor kenapa gue bilang Hansi Flick ini juga harus bisa adaptasi nantinya dengan permainan La Liga yang sudah membaca permainannya. Plus juga lini depannya kacau banget, itu Fermin kayaknya udah nggak bisa sih. Karena memang dari dua posisi yang gue bilang wingback dan juga winger ini menjadi PR bagi Hansi Flick. Stoknya siapa? Balde cedera, abis itu siapa yang main? Anak-anak muda lagi. Di depan misalnya Lamine Yamal cedera lagi, siapa yang main? Gak ada gantinya. Jadi memang harus membeli pemain nanti di bulan Januari. Siapakah itu pemainnya? Ya itu harus dicari tahu. Itu masalahnya. Siapa yang mau, siapa yang bisa dibeli, itu harus dicari caranya. Karena kalau ngandelin pemain akademi sekarang, kalau untuk mau juara
Atletico melenggang bebas sekarang, mereka nggak ada hadangan menurut gue, walaupun memang masih terisi 2 poin dari Barca, selisih 1 poin dari Madrid, tapi gue bilang Atletico ini punya efek kejutnya nantinya di akhir-akhir musim. Mereka punya modal lah ya. Mereka punya Kalau modal. ngomongin Barcelona kan ya pernah kita bahas juga di DPI Muda, mereka tim dengan statistik sprint paling banyak. Dan kalau gue ngeliat sih pemain-pemain muda kayak gini untuk main long term kayak begini, emang pasti bakal ada masanya mereka agak underperform dan mungkin sekarang lagi ngalamin hal itu. Tapi gue juga pas berangkat ke sini gue nemu data yang menarik nih. Mungkin lu fans Barca juga punya argumen. Karena jumlah poin Barcelona 13 match bersama Hansi Flick musim ini ternyata sama kayak jumlah poin mereka 13 match musim lalu sama si Xavi. Jadi kalau lu ngeliat sendiri nih sebenarnya ada improvement gak sih? Kalau dari segi permainan jelas ada dong kalau menurut lu. Itu lu setuju gak? Ya gue setuju sih kalau improvement kelihatan di awal sih Di awal. Di awal gitu. Mungkin karena strateginya unik Bang ya. Karena beda ya. High defensive line itu kan baru pertama kali diterapin dan mungkin pemain klub La Liga yang lain tuh baru pertama kali ngadepinnya gitu. Jadi belum kebaca. Nah, mungkin dengan kualitas pemain yang nggak beda jauh sama Xavi kemarin, jadi baru kelihatan sekarang gitu. Good point sih. Kecuali kalau misalnya Hansi Flick udah nemuin formula-formula baru gitu, mungkin ada kemungkinan Barca bisa maju lagi. Gitu. Formula E misalnya. Beda cabur Bang. Tapi ini menarik loh karena kan juga ada beberapa pemain di era Xavi itu kebawa di Hansi Flick, tapi dari segi performa kan beda jauh banget. Inigo Martinez, Rafinha itu cara penampilan juga berubah jadi lebih baik. Tapi kalau ngeliat Barcelona sekarang ya jelas posisi yang paling diuntungkan menurut gue Real Madrid dan juga Atletico. Karena ketika mereka ngeliat ke papan klasemen, ngeliat Barcelona yang katanya lagi sebagus itu tapi ternyata poinnya nggak jauh dari mereka, pasti lu bakal muncul kepercayaan diri dong. Oh ternyata gue nggak sejelek itu kok. Madrid pasti mikir, oh gue nggak sejelek apa yang orang bilang kok. Gue masih bisa ngejar Barcelona, bahkan 1 kali menang lagi poin gue di atas mereka. Jadi menurut gue momentum ada di Madrid justru sekarang. Barcelona harus hati-hati loh, rawan untuk dikejar. Tapi kalau Barcelona bisa kita maklumi lah, karena pemain-pemain muda musim pertama juga bagi Hansi Flick. Kita ke pembahasan tim selanjutnya nih, yang cederanya sebenarnya 1 orang, yaitu Rodri. Tapi bahkan udah dikasih kode kan sama Pep Guardiola, gue 6 kali kalah. 6 kali kalah. Bukan 6 kali Liverpool juara Champions League. UCL juga, masuk juga. Kalau menurut lu ini bisa dimaklumi nggak? Apa karena ini faktor-faktor Pep bahkan bilang mungkin alasan gue nggak dipecat karena romantisme masa lalu aja gue bisa bawa ini tim sukses mulu tiap tahun. Tapi menurut lu posisi dia dalam bahaya nggak? Gue ngelihatnya emang karena emang faktornya karena Pep Guardiola sih, bukan karena dihantam badai cedera. Karena kan kalau cedera ya masih ada backupnya lah gitu kan. Kita lihat ya dari daftar cedera dari Manchester City yang paling emang krusial kan si Rodri. Ya. Dimana backupnya Rodri, si Kovacic juga cedera gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal Pep Guardiola, ini kayaknya gue ngeliat dia ini udah nggak ada gairah untuk mencapai sesuatu lagi gitu karena semuanya udah dia dapat bersama Manchester City. Jadi gue pun bingung kenapa dia mau perpanjang kontrak bersama Man City. Bener-bener. Karena mungkin menurut gue ini eranya udah selesai lah. Apalagi yang mau lu cari? Premier League udah 6 kali juara, Champions League udah semua trofi udah, dan apalagi gitu. Dan sekarang kita ngelihat si Pep Guardiola mungkin yang dibutuhin psikolog sih. Iya sih udah burn gue out khawatir sih. Iya kan. Self harm Terus dia juga kayak defensif banget kan, kayak kemarin jarang banget kan dia ngasih gestur ya. Gestur 6 kali gitu. Tuh lu ngeliatnya aneh nggak dia ngasih gestur-gestur kayak gini? Karena bukan Pep Guardiola yang bisa kita lihat ini biasanya. Ya, dia biasanya condong lebih tenang ya untuk menghadapi situasi. Tapi dari beberapa pertandingan kemarin lawan Feyenoord luka-luka, beset-beset, terus kemarin lawan Liverpool sampai ada gestur 6 itu, ya menurut gua ada sesuatu yang harus dibenahi dari diri Pep Guardiola. Plus juga kalau gue ngelihat kemarin dari pemilihan line up Kevin De Bruyne gak dimainin di saat kalau gue ngelihat Haaland itu gak ada temannya sama sekali di lini depan. Matheus Nunes lebih dipilih untuk bermain di sisi kiri. Itu menjadi big why menurut gue. Tapi kalau bisa counter pernyataan dari Dava, itu yang dicari sama Pep Guardiola karena Pep belum pernah menangani tim selama ini. Jadi mungkin ini experience yang ingin dia dapatkan, apalagi dia tahu environment dari Manchester City sangat mendukung dari Pep Guardiola, makanya dia coba untuk tekan kontrak lagi. Tapi yang problemnya adalah di saat tekan kontrak panjang ini banyak sekali masalah di depan yang harus dihadapi sama Pep Guardiola. Bisa beli pemain, gue belum tahu nih. Tapi ya berdoa sajalah John Stones ini bisa cepat pulih ataupun Rodri. Karena sebelum lawan Liverpool sebenarnya dia udah isu-isu mulai tersedia tuh ya, tapi ternyata dia cedera lagi kan John Stones yang menjadi opsi menurut gue dibanding Rico Lewis yang harus bermain maju ke gelandang. Gak banget sih. Gak sih. Apalagi tendangan kepek kayak kemarin sih. Ya oke lah. Dia dapetin ruang di sana tapi
bukan posisi yang tepat lah Bukan bagi dia. jawabannya ya. Bukan jawabannya lah. Oscar Bob yang harus jadi jawabannya tapi juga harus cedera. Kalau menurut lu, siapa duluan yang bakal bangkit? Pep duluan sama City atau justru tim lu bersama Hansi Flick? Gue sih optimis Hansi Flick sih. Iyalah, lu yang main Flick. aja. Iyalah. Lebih Hansi Flick duluan yang bakal Hansi bangkit. Flick. Karena ya Hansi Flick kan punya histori di Bayern ya. Dia punya formula-formula kalau misalnya pemain cedera dia tahu solusinya gimana dan gue berharap sama Hansi Flick sih. Dan bener tadi kayaknya Barca tuh emang butuh pemain baru ya. Khususnya di lini tengah tuh defensive midfielder buat pelapis Casado. Oh, lu malah lini tengah ya? Romeo lagi mau? Romeo. Jangan, Bang. Jangan. Mending gak usah. Van de Beek sekali teman yang dikiuran. Oh, Romeo enggak jangan Romeo bukan. enggak ya. Paling di defensive midfielder sama back kiri sih Balde. Wah, Kalau di MF susah tuh nyarinya sekarang. iya susah karena kan yang bagus-bagus lagi cedera kayak Rodri lagi cedera juga kan agak susah juga di. Abang kamu ngambil Rodri gitu maksudnya? Enggak. Ini logik ini sekarang bakal udah ngambil Rodri overprice gitu. semua di Iya, MF. marketnya itu ya. Iya. Kalau versi lu siapa duluan yang bakal bangkit? Pep atau Hansi Flick? Gua sih berharapnya Hansi Flick ya, karena kan ya sebagai ya kalau subjektif Iya, sebagai iya. fans Liverpool, apa namanya kita berharap ya musim ini tahunnya Liverpool lah. Gitu. Tapi Amin. gua nggak yakin karena Pep Guardiola ini kan pasti selalu nemu solusinya kan. Ya, betul. Entah ntar di transfer window dia bakal beli pemain, walaupun emang agak riskan ya kalau beli pemain di window transfer ini karena kan jatuhnya panic buying kan. Iya, betul. Jadi betul. entah dia beli pemain, tapi kita juga nggak tahu pemain yang dia beli ini bakal perform atau enggak gitu. Iya. Berarti kalau lu Flick pilihannya kayaknya ya. So lah. Hmm. Ya 50-50 deh antara Oke. Flick dan juga bisa bareng sih. Bisa bareng. Bisa Ya? bangkit Karena bareng kalau sih. dibilang krisis pun gua rasa Barcelona belum krisis Iya. amat lah, masih bisa survive. Kalau lu Flick duluan apa? Pep duluan. Kalau gue sih Ruben. Ya elah. Lu mah always. MU. Harus dikaitkan Iya. ke harus. Tapi gua ada satu pertanyaan yang Apa menarik tuh? nih. Apa Menurut kalian kan ini Liverpool udah di atas angin lah ya. Ya. Jaraknya 9 poin sama Arsenal, 11 poin sama Manchester City. Menurut kalian siapa yang bakal mendampingi Liverpool untuk mencapai juara Premier League? Jadi title contendernya. City kah? Arsenal atau Chelsea mungkin? Gua Chelsea sih juga. masih mempertimbangkan City ya. Karena City. City secara reputasi mereka bisa dikatakan satu-satunya tim dalam beberapa tahun terakhir yang selalu bisa menang, let's say 10 game beruntun tuh mereka sanggup. Iya gitu. sih. Mereka sanggup ngelakuin Iya itu. sih. Dan lu Iya, kalau masuk di bulan Maret poinnya masih nggak terlalu jauh, gua rasa sih berat lawan City karena Arsenal pun juga musim lalu bilang kalau lu di run in ya, istilahnya run in ya, di Maret ke Mei itu jarak poinnya lu di bawah City, lu nggak mungkin punya peluang gitu. Jadi gua rasa sih untuk pesaing gua rasa masih City bakal sampai akhir. Lu masih City? Masih City Kalau gua. gue malah udah nyoret City nggak tahu kenapa ya dengan apa yang dialami sama Pep dan juga timnya ini. Gue malah melihat Nottingham Forest. Itu bang ngalahin itu. Brighton enggak lah. Yang benar aja. Gue ngeliat Chelsea malah. Chelsea. Chelsea dan juga Arsenal itu juga maksudnya dua tim yang bisa dikatakan sebagai title contender. Apalagi Yeah. gue senang Enzo Maresca menganggap dia bukan sebagai title contender, dia coba untuk melihat game by game nantinya, jadi dia melihat progresnya seperti apa, baru nanti mereka lihat Yeah. posisi mereka nanti seperti apa. Secara mentality itu sehat banget, jadinya mereka tidak ada terpressure. Berbeda dengan Liverpool yang nantinya mungkin bisa terpressure nanti di masa-masa run-in, tapi kalau gue ngelihat dari historical, dari match di 13 dengan jarak sejauh ini belum pernah ada yang kepleset. Jadi good luck Yeah. dengan Liverpool kayaknya sih ya gue bisa Tahunnya bilang ya. tahunnya Liverpool. Ya itu lah. data Iya yang menarik sih karena terakhir kali Liverpool juga sejauh ini kan musim jadi mereka juara kan Yes. 19-20 dan justru jaraknya bukan malah makin pendek malah makin Iya, jauh dari kan 8 poin jaraknya. jadi 9 poin jadi akhirnya. makin jauh dan bahkan mereka juara dengan jarak 25 poin waktu itu sama City jadi gue rasa pede sih untuk Liverpool. Kalau lu Kalau gua City, Arsenal atau Chelsea bisa contender Premier League? kalau Liverpool. Arsenal Saka sama siapa tuh ya pemain tengahnya? Odegaard. Nggak cedera, gua optimis Arsenal sih yang jadi title contendernya. Yes. Itu bahaya Gue juga sih Arsenal sih, soalnya City nanti di Boxing Days di bulan Desember ketemu ini ya juga. lawan itu. Ini bakal mengalami apa namanya match day yang sulit-sulit besok lawan Perhutani. Nottingham dulu Nottingham ya. Forest, yang berhasil ngalahin Liverpool. Terus Masih juga ada United ya? Masih ada iya United ada kan dia ya? ada Masih ada ada United ya. Juventus nanti di tanggal 12 Desember. Ini kan tiga match dalam seminggu. Ini bakal Iya, susah juga berat, buat City, ditambah pemainnya juga yang tersedia nggak banyak, terus juga lawan MU di tanggal 15 Desember, habis itu Aston Villa. Itu Cukup susah sih. dukung MU nanti ya, dukung Iya. MU. Jadi mungkin itu pembahasan kita dari tema yang kedua dari Barcelona dan City dan closing statement dari gue sih kalau City ini menurut gue kenapa musim ini mereka kayak gini, mereka nggak terlalu memanfaatkan penjualan dari Julian Alvarez waktu itu. Mereka uangnya dapat gede banget, tapi cara mereka spending the money-nya cukup salah menurut gue dan biasanya kan City tiap musim ada pembelian yang sebenarnya ini buat apa sih beli dia, tapi ternyata bisa efektif gitu iya, kayak iya, Guardiol. iya. Sebenarnya di posisi itu mereka nggak punya masalah waktu itu, tapi ternyata bisa efektif. Musim-musim yang dulu punya Laporte juga. Nih Laporte Musim dibeli. ini tapi- Savinho juga menurut gua
Tapi produktivitas menurut gue masih belum bisa ngejawab lah. Jadi menurut gue faktor pembelian pemain juga rekrutmen jadi masalah buat City. Tapi ini bakal masuk ke hat-trick lagi kita ke quiz. Tapi sayangnya bukan porsi gue di pertanyaannya karena ketuker tadi. Apa-apa. Jadi silakan dari gue. Bang Fai. Kita masuk ke hat. Kita akan langsung masuk ke hat-trick. Hayo, trivia 5 detik. Jadi Seputar Man City dan juga Barcelona pastinya. Oke. Ini harusnya ya. Ini tamu kita kayaknya nggak akan kena hukuman lagi. Tapi gue coba lihat dulu. Hukumannya apa sih untuk segmen ini? Roll ke depan. Ya elah makin susah nih ya Allah. Alhamdulillah saya jadi game master. Jadi siapapun nanti yang berada di poin terendah nanti akan melakukan roll ke depan 2 kali. Kalau misalnya seri juga, ya dua-duanya jadi harus ngakuin roll ke depan 2 kali. Makin hari makin sulit DPI muda ya. Kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Ada pertanyaannya ya? Kok nggak ada ya? Oh ini dia pertanyaannya. Sikat. Kita masuk ke Barcelona dulu ya. Udah Barcelona lagi. Siap, Jos. Udah berapa pertandingan Lamine Yamal absen di La Liga musim ini? Dan La Liga. hasilnya seperti apa? La Liga. Ya. Aduh, ada satu yang gua agak ragu tuh. 5. Ini 4. Joshua sih ini sih. 3. Tenak absen di 3 pertandingan. 1 imbang, 2 kalah. Salah. Arne Slot 5 pertandingan. Rekornya? 5 4 Rekornya 3 2 1. Tetot. Joshua. Yang terakhir. La Liga 4. Oke. Rekornya seperti apa? 2 kali seri, 2 kali kalah. Dapat lagi dia. Hampir benar tapi sayang sekali karena rekornya salah. Benar sekali, Lamine Yamal absen di 4 pertandingan. Namun hasilnya ada 3 kali kalah dan juga 1 kali seri. belum pernah menang tanpa Lamine Yamal. Lamine Yamal. Masih Masih minus untuk semuanya. Oke. Seru nih. berarti ini kalaupun mepet gak dihitung ya? Masih hidup ini. Tiga-tiganya kalau ke depan berarti. Iya lagi. Enggak, maksud gua kan jawabannya tadi tipis. Enggak dihitung. Enggak akan ada yang dihitung. Hukumannya begini. Hukumannya begini. Roll depan 3 kali gue tontonin dari sini. Oke. Masuk pertanyaan kedua. Dari Barcelona kita pindah ke Manchester City. Tahun berapa terakhir kali Manchester City kalah 4 pertandingan secara beruntun di gila. Premier League? Arne Slot 2008. 2008. Yakin? Nggak mau ganti? Enggak. Lu baca di mana? Ada nih data-datanya nih. Habis baca di mana? Muncul dari gua. Muncul di mana? Muncul di timeline. Aduh. Enggak muncul di timeline Twitter gua. Iya, benar. Bukan dia, Iya, bukan betul sekali. Dafa, selamat menjawab pertanyaan dengan benar. Gua sampai kaget Dafa tahu. Wow. Musimnya Erikson aja. Iya, bro, gua baca Sal, nih. masa 2 kali, Sal? Lu sekali kalah masa kena ini? Lebih cepat ya. Lebih cepat. Gila ada challenge. Tepatnya di Agustus 2008. Bro. It's been a long time artinya Lama City. banget. Underdog gua, bro. Sven Goran ya berarti musimnya Iya, Erikson. musim Sven Goran Erikson. Ini kali ini pertanyaan terakhir biasa. Jos, boleh dikatakan pertanyaan terakhir? Ada sih kan. Siap, Jos. Gila nih. Roll depan bos. Pertanyaan sekitar Manchester City, Bang. Oke. Duh. Sikat. Berapa piala yang dihasilkan KDB bersama Pep? Hah? Total. Total piala. Semuanya. Iya. Yang dihasilkan Kevin De Bruyne bersama Entar dulu. Berapa sih? Gua mah santai. Gua udah jawab. Gua mah santai. Gua udah jawab. 3 Berapa? 2 11. Salah. Aduh, ADW berapa sih? Arne Slot. Ya, berapa? 12. Masih salah. Aduh. KDB datang 15-16, Pep 16-17, IPL 6, UCL 1, 5 4 3 9. 2 Salah. 1 salah semua. Salah semua. Ya betul. Yang benar 18 trofi. Wow, banyak juga yang Emang bukan major doang? semua. Gila, community dihitung. Ya udah gua berarti. Ini jangan-jangan ini juga nih apa namanya Ini precision juga begitu nih, precision. segitu. Gua roll dong nih. Ayo. 3 kali kalah. Akhirnya Rizal kalah. Akhirnya kita lihat Rizal kalah. Rizal 3 kali salah berarti Rizal yang akan roll depan 2 kali. Akhirnya Rizal kalah guys.
Iya. Kapan lagi lihat Starboy gol depan? Ya gua mau video. Gua juga mau setuju. Ini dia. Rolling gitu kan ya? Ya, gol ke depan. 5 kali kan ya? 5 kali ya? Enggak, udah 2 aja cukup. Dua kali, Jangan dua kali, sakit, oke. jangan. Ayo. Ayo gol depan, Bang. Ayo, iya. 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 Sekali lagi. Sekali lagi. Kapan lagi? Sekali lagi. Selebrasi gua begitu. Asal nggak yang terakhir salahnya nih, bahaya nih kalau terakhir salah nih. Yang terakhir bahaya nih. Nanti kita nantikan ya Jebret Tim ya. Karena kita lanjut dulu pembahasan kita. Tadi kita udah ngomongin soal Amorim, Siti juga Hansi Flick. Kita lanjut apa lagi nih? Aduh, kita lanjut ke timnas, tapi kita napas dulu boleh nggak sih ya? Kayaknya capek. Tadi gua juga out of breath. Ini baru 20 menit gue udah capek nih. Tapi akhirnya seru ya Bang Kutai. Ada perubahan skema kuis nih dari Bang Abra. Terima kasih Bang Abra. Perubahan regulasi. Semoga ya nanti untuk di akhir acara nih ya, Jebret Tim tunggulah nanti. Gua kemakan. Punishmentnya seperti apa? Oke. Kita akan Tapi kita juga pengen Gimana tuh? dong dari Jebret Tim kalaupun ada ide saran untuk Oh, boleh banget. hukuman bisa tulis di kolom komentar ya. Boleh Entah banget. misal satu segmen Ya. ke baju. Iya, boleh. Mainkan aja. Jangan. Terserah. Boleh pokoknya semua tulis di kolom komentar ya Jebret Tim ya. Jangan udah. Daripada buka baju udah jangan ya. Jadi kita bahas tentang timnas Indonesia. aja. Karena kita lagi Karena kebuka harapan. hari Senin ya. nanti kita akan bermain langsung di Asian Championship 2024. Pertandingan perdana menghadapi Myanmar. Namun sayang sekali kita mendapatkan kabar kurang menyenangkan karena memang pemain-pemain yang abroad. Ini ada beberapa pemain, Rafael Strijk, Ivar Jenner, dan juga Justin Hubner dikabarkan tidak bisa bermain di kompetisi kali ini. Iya. Zal, gue dari lu dulu Zal. Ngelihat ya, ini apakah ini menjadi sebuah kekurangan nantinya untuk skuad Indonesia atau ini akan menjadi peluang nantinya bagi pemain-pemain yang ada di dalam skuad yang dipanggil? Ya, dua-duanya sih berpengaruh ya. Kalau dari segi faktor kehilangan ya jelas pasti kehilangan banget. Karena kalau seandainya 3 nama ini bisa ikut ke Piala Asian Championship ini, gue rasa tiga-tiganya udah 90% bisa starter lah. Apalagi Ivar di lini tengah menurut gue bakal jadi milik dia banget gitu untuk posisi tengah. Tapi gue yakin STY pun juga udah expect ini pemain gak bakal ikut di turnamen kayak begini karena udah TC udah berjalan kan ya. TC udah berjalan dan mereka nggak kunjung dapat kabar soal kepastian pemain ini dan akhirnya kepastian juga dapat, akhirnya mereka nggak bisa bergabung dan gue rasa sih udah ada persiapan karena pemain-pemain yang ada pun juga gue harap sih bisa step up ya karena di lini tengah ini kita masih punya beberapa pemain yang sebenarnya pernah juga punya pengalaman bersama STY gitu. Kayak contoh Arkan Fikri kan juga pernah beberapa kali ikut bersama skuadnya STY dan juga ada nama-nama yang menurut gue di musim ini di liganya tampil reguler kayak Hanan bersama Persija pun juga banyak beda. Hanan juga banyak dapat menit bermain bersama Persija di musim ini. Jadi gue rasa di lini tengah udah harus dipersiapkan karena posisi lini tengah menurut gue bakal krusial banget. Tapi kalau untuk lini belakang kehilangannya si Hubner gue rasa sih bisa ditambal sama pemain-pemain macam Ferrari di lini belakang. Habis itu ada Kadek Arel juga, ini bakal jadi kesempatan yang mahal banget buat Kadek Arel dan seharusnya bisa dimanfaatkan sih. Kalau menurut gua enggak sih STY tanpa pemain kayak tadi Ivar Jenner terus Hubner, si Hubner, Strijk. Kalau untuk kualifikasi Piala Dunia kita sangat kehilangan. Tapi kalau untuk Piala AFF atau Asian Championship ini enggak sama sekali karena ini tim yang disiapkan untuk SEA Games nantinya. Oke. Dan kalau kita lihat kalau timnas kita kan jelas ngeluarin U22 kan. Tapi kalau kita lihat negara-negara lainnya juga nggak ngeluarin tim utamanya, Malaysia, terus juga Thailand juga nggak ngeluarin tim utamanya. Tapi negara lain seperti Kamboja dan lain-lain itu juga maksudnya akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya, apalagi Kamboja dengan pemain-pemain naturalisasi kalau bisa dibilang. Iya, tapi kalau dari kualitas kan emang kita di atasnya Kamboja. Jadi menurut gue ya dengan U22 ini cukup, bahkan menurut gue minimal semifinal. Kita bakal bisa sejauh ini. Targetnya final loh tapi. Ya, minimal semifinal. Dapat lah ya semifinal ya. Minimal. Tergantung nanti dari lawan ya, apakah Iya. menghadapi siapapun itu dari grup Iya. sebelah ya. Karena kita tahu grup sebelah juga maksudnya Malaysia dengan tidak kekuatan terbaiknya masih pincang. Kita nggak tahu nih nanti siapa yang nemenin Thailand atau mungkin Thailand juga bisa kepleset. Kita juga masih nggak tahu karena sekarang semuanya terbuka sekali kalau bisa dibilang dari region ASEAN. Banyak sekali pemain-pemain yang muncul dari negara-negara tetangga. Timor Leste juga bisa menjadi salah satu ancaman. Tapi kalau buat lu Jos, dengan ketidakhadiran Rafael Strijk, kira-kira siapa yang bisa mengisi lini depan nantinya? Kalau lini depan bisa dipakai Ramadan Sananta ya. Tapi gue lebih setuju sih kalau pemain-pemain ini. Sananta nggak dipanggil loh BTW. Oh, Sananta nggak dipanggil. Iya. Ada dipanggil tapi nggak nengok. Oh iya.
Hoki, Kuateh ini Bang. Hoki bisa sih ngelapisin lini depan, cuman ada bagusnya juga Bang. Apa kayak Strike, Hapner, Jenner nggak dipanggil, kan buat persiapan Piala Dunia juga kan, kualifikasi Piala Dunia. Dan Bagi mereka ya. Gue khawatirnya malah kalau pemain-pemain tadi itu dipakai terus cedera, malah Sintayong bingung. Tapi kan mau masih pakai siapa. smart, masih jauh juga. Iya kalau misalnya cederanya parah ACL Iya sih. kan aneh juga misalnya Ivar Jenner di tackle ACL sama si Pasong gitu pemain Laos. Kan nggak tahu si Pasong. Bahaya sih bener. Iya. Maksudnya nggak keren Bang gitu kan. Kalau di tackle Mitoma kan masih keren. Di tackle si Pasong Dikasih siapa? pasong, Wong Lin. Pemain Laos kita nggak tahu siapa Bang. Gue aja baru Bahaya. Tapi gue tahu si pasong ya. Gue tahu Ada malah pemain Laos Bang. Iya, Masih tahu main. gue si pasok ada. Wong Lin yang gue tahu malah. Tadi udah mau ngetin ke Myanmar karena kita pertandingan pertama menghadapi Myanmar Ya. tanpa kehadiran pemain ini. 3 pemain yang tadi udah kita sebutkan. Starting 11-nya kurang lebihnya seperti apa nih, Sam? Starting 11 pas banget nih, ntar gue juga bikin konten itu nih. Oke. Starting 11 ya menurut gue posisi dari kiper dulu ya. Kiper menurut gue sih kalau pilihan gue antara Cahaya Supriyadi atau si Ikram juga punya pengalaman, tapi Cahaya Supriyadi kan juga punya pengalaman di level kelompok umur kan, dan performanya di liga pun walaupun dia di liga ini ya Liga 2 ya, dia juga cukup positif gitu performanya bersama Liga. Jadi posisi kiper antara dua itu. Tapi kalau untuk di lini belakang, pilihan gue sih 3 di belakang, asumsi 3-4-3 lagi. Ferrari, habis itu Kadek Arel, dan juga gue pengen lihat Kakang ada di sana sih. Kakang di Liga juga lagi oke, dapat menit main juga cukup banyak. Banyak banget malah. Kakang, Ferrari, Kadek Arel tuh bisa jadi format lah. Untuk posisi 4 di tengah, gue kiri entah kenapa masih pilih Donitri loh. Donitri Pamungkas ketimbang Arhan. Karena ada Arhan di sana dan gue jujur cukup berat juga untuk ninggalin Arhan gitu. Tapi kalau untuk pilihan gue Donitri Pamungkas, di lini tengahnya ya jelas Hanan sama Arkan Fikri, di kanannya milik Asnawi lah, Asnawi Mangkualam. Kalau untuk depan gue pengen tertarik ngeliat Ronaldo Kuateh dikasih kesempatan lagi. Ronaldo Kuateh, Hoki Caraka dan juga Marcelino. Marcelino perannya kayak gimana? Kasih dia free roll aja kayak lawan Arab. Menurut gue bakal bisa berdampak sih. Apakah buat nanti lawan bisa Arab. mereplikasikan ya nanti pertandingan menghadapi Arab Saudi? Harapannya Kita lihat begitu. memang sangat-sangat manjur sekali Yes. apa yang dilakukan oleh Betul. Marcelo Ferdinand. Daf, Ini- giliran lu, Daf. Ini kalau gua dari depan deh ya. Boleh? 3-4-3 di depan. Hoki karena dia sejauh ini kalau dibandingin sama striker lainnya kan ada si apa namanya Nico, ada juga si Arkan Kakak, Yes. Arkan Kakak. terus juga pemain Madura tuh lupa gua namanya. Pemain Madura kalau nggak Si- salah cedera deh kalau nggak salah. Ini nggak jadi dipanggil ya? Arsa. Ya, cedera tapi ya. akhirnya harus dipulangkan karena memang Iya, cedera. iya. Jadi kalau gue lihat kan sejauh ini di Liga 1 cuman Hoki yang bisa mencetak 3 gol kan. 3 gol dan juga 1 assist. Ditambah juga mungkin backupnya gue malah ngelihat Arkan Kakak. Jadi mungkin bakal gantian tuh antara Arkan Kakak ataupun si Hoki. Oke. Hoki terus di kiri gue ngelihat sama gue setuju Ronaldo Doni ya? Kuateh. Oh, depan Depan kiri Ronaldo Kuateh. Kanan siapa sih yang tersedia? Kanan tuh ada Marcelino. Tengah 4 dari kiri gue ngelihat Pratama Arhan sih. Yes. Pratama Arhan Pratama karena Arhan masih masuk. dia kan belum nggak punya cukup banyak menit bermain di timnas senior. Jadi mungkin ini adalah salah satu kesempatan dia karena juga di tim juga dia nggak banyak menit bermain dan ini salah satu pemain kesukaannya STY. Menurut gue dia bakal lebih banyak starter. Walaupun Donitri gue pasti ngelihat bakal dicoba juga. Tapi bagus lebih juga. banyak porsinya untuk si Ya, Pratama kompetisi Arhan. di sisi wing kiri tuh banyak banget Iya. ya, apalagi Iya, di iya, LM ya kalau kita lihat ya. Arhan, Donitri, ada Ahmad Maulana juga. Iya. Sangat banyak sekali. Tengah siapa, Daf? Tengah Arkan Fikri, kanan Asnawi juga gue ngelihat Double tengah ya. Arkan Fikri sama siapa ya? Hanan. Hanan juga Hanan sih ya. Hanan Oh, sih ya. pilihan sih ya. Iya, iya. 3 gue sama juga di belakang si Ferrari, Yes. terus si Kadek Arar karena dia selain apa namanya bisa defense tapi dia juga kalau kita lihat kan di U20 dia juga punya banyak gol juga kan dari Iya, set piece. betul. Set piece ya, duel. Terus gue malah lebih pilih Iqbal Gujangge. Iqbal Gwijangge. Oke. Iqbal. Karena dia chemistry-nya bareng si Kadek Arar udah kebangun dari Ya U20. dari sudah lama ya, dari Iya. kelompok umur ya mereka Iya. sudah bermain bareng ya. Iya, dan di kiper Cahaya Supriyadi sih. Cahaya Supriyadi masih menjadi langganan ya kayaknya kalau gua dari DPI muda kayak selalu disebut nih. Tapi nggak tahu nih disebut nggak Mbak Joshua. Dari posisi kiper Jos, siapa Jos? Kiper kayaknya Nadeo sih.
Kagak dipanggil, Pak. Lu bikin emosi aja nih. Radio Sananta. Nadeo. Bang, bahaya deh bang. Ken, gantiin Ken. Ganti, masuk Ken. Sananta. Nadeo. Kita sebutin 3 pemain deh. Kita kerucutkan 3 pemain yang menurut lo bisa memberikan perbedaan nantinya. 3 pemain. Asnawi gue yakin bisa karena Asnawi di Liga Thailand dia oke sih. Lo ambil jawab Terus- Tom Haye. Tom Haye enggak sih, Tom Haye enggak. Nata Choao dijawab. Senawi. Asnawi. Pertama Arhan. Oke. Pertama Arhan sama terakhir Arkan Kakak. Arkan Kakak. Kenapa Arkan Kakak? Ini menarik tadi Bang Kota Dava juga sebutin Arkan Kakak. Kenapa Arkan Kakak nanti? Di Persis Solo lumayan agresif sih dia, Bang. Iya, walaupun baru Yang 1 gol ya dia. Baru 1 gol. Dan Cuma ya gol termuda di apa namanya? Liga ini ya. Iya, Kompetisi. betul. Apalagi kalau gue ngeliat juga Mokotnya dia punya banyak posisi ya. Sekarang di era pelatih sebelumnya kemarin sebelum Ong Kim Sui datang, Arkan Kakak bisa bermain di wing kiri akhirnya. Itu jadi menjadi salah satu kekuatan juga nantinya. Apakah mungkin juga nanti bergantian dengan wing kiri lainnya? Ya, kita lihat saja nanti. Gue juga kepo sih nanti melihat Sintayong nih untuk bisa berbahasa Indonesia karena udah ada kabar nih Sintayong udah latihan bahasa Indonesia. Plus juga gue juga kemarin abis notice juga Coach Mochi nyanyi Indonesia Raya pakai teks. Keren. Salut gue salut banget. Dan kita juga bisa mau ngeliat mengapresiasi gambarnya. juga untuk timnas wanita kita yang Yes. lolos ke final. Lolos ke final Ya, setelah AFF. mengalahkan Singapura 3-0. Mantap. Dan nanti bakal ketemu di final bareng sama Kamboja ya. Ya, Yes. harusnya sih. Bisa sih karena di Ini peluang kita untuk angkat pertandingan piala. pertama kan imbang kan 0-0 Betul. Indonesia lawan Kamboja dan di mana di squad kita muda-muda semua bahkan pencetak gol terbanyak kita Claudia Schoenemann Claudia masih 15 tahun Iya. tapi udah top skor sepanjang masa timnas wanita. Gokil sih. 15 tahun lagi ngapain dah? Masih panjang karirnya. Gua bikin YouTube sih dulu sih. Sempat mencoba loh. Bikin YouTube. Bro, gue sebelum Atta gue udah nge-vlog bro. Bener ya, ada gue cari ya. Cari gue. Bang, masukin bang episode selanjutnya ya, masukin di sini nih videonya. Daripada panjang-panjang lagi karena mungkin masih ada hukuman yang menanti siapapun yang Iya, kalah. itu Kita akan dia. langsung aja masuk ke hat-trick. Hayo, trivia. Lewat sikat. Dari gua ya. Rizal berarti. Ini kesempatan buat gua dok ini. Iya, dan ini kalau lu pada nyimak tadi omongan yang dibahas tadi harusnya bisa kejawab nih. Pertanyaan pertama. Berapa kontribusi gol dari Hoki Caraka musim ini? Slot. 3 gol, 1 assist. Bener lah. Iya. Dari tadi udah dibahas. Iya. Bro, ini episode gua nih. Dapat lu. Bener lagi langsung 3 gol, 1 assist. Dan mayoritas kontribusi golnya berkaitan juga setelah kedatangan dari pelatih kiper dari timnas Indonesia Pelatih ya. striker. Setelah dia pelatih striker, setelah itu performa dia juga Iya. meningkat. Iya. Jadi good for you Hoki Caraka. Dan pertanyaan kedua nih ya. Oke. Pada usia berapa Arkan Kakak debut Slot. di Liga 1? Tamat. Ya. Debut di Liga 1 loh. Ini harinya juga Apa? Harinya juga nggak? Enggak. Slot. Ayo gua dulu 15 tahun. Yes. Yeay. Benar jawaban lo. Ini 15 tahun. Arkan Kakak menjalani debutnya di kompetisi Liga 1, kompetisi tertinggi di Indonesia. Musim lalu udah main soalnya. Gila udah kejawab-jawab nih. Iya. Jadi sisa Kalian pertanyaan berdua terakhir nih. dari lo. Kalian berdua. Oh iya juga. Iya. Kita tuh punya poin. Kalian berdua. Kita punya poin. Ini kalau Rizal nggak bisa jawab, ini kalau Rizal bisa jawab, lu yang dihukum. Kalau Rizal nggak bisa jawab, kalian berdua berarti. ya? Iya loh. Iya kan? So, ya langsung ya. Kapan lagi lihat Rizal dihukum 3 Wah kali? gila 3 kali nih gue mah calon-calon. Sumpah. Gak pernah Oke, kalah. pertanyaannya, Jos. Sekali ya kalah 3 kali. Oke, pertanyaannya. Siapa pemain yang paling sukses di Piala AFF dari nama-nama yang dipanggil STY? Sejauh ini Nah, semuanya. sejauh ini ya. Sukses ini ukurannya apa tolong? Tenak. Juara lah di kategori usia. Tenak. Kategori usia. Siapa, Bang? Allahu Akbar. Bang Rizal ya? Kategori usia. 3. Salah gua ngambil nafsu gua. Nafsu ini. 3 susah ini. Hari Karel. Salah. Udah dihukum nih. Jangan pernah jawab. Oke, Iya. jawab dulu. Kita jawab aja juga. Reputasi. Hukum aja langsung. Karena hukum aja langsung. Hukum aja langsung ya. Karena Nggak usah kita udah jawab jawab. ya. Kita kalau Apa hukumannya ya? juga Tapi sama. jawabannya apa kalau boleh tahu?
Lu jawab dulu nggak bang? Ya, Nggak usah, langsung aja jawabannya apa? Jawabannya nama-nama yang dipanggil STY sebenarnya satu orang doang bang. Siapa? Hoki Caraka. Ya. Penjelasannya di tahun 2022 dia juara U16. Dan sama iya, juara bener. U19 di Kemarin Piala ya. AFF 2024. Dah, yuk. Kita langsung masuk ke hukumannya. U16 enggak. Wah, hukumannya parah lagi nih, Cal. Hukumannya Apa tuh? ternyata kalau kalah ini mukanya dicoret. Ya. Oh, gue kayak Pep aja, kayak Pep apa? Kayak Pep Guardiola gue, diri. Apa di hukumannya, Bang? Roh Oh, belakang. Bang, nggak bisa bang, itu Tadi gimana roll caranya? belakang. Itu gimana caranya? Kata Bang Amran tadi jangan dilanjutin coret muka. Jadi kalau ke belakang aja. Nggak bisa gue roll belakang gimana Joget TikTok caranya? aja, bener joget TikTok. Udah, ini aja. Push up aja. Jangan, gampang. Gampangan. Tidak memalukan itu, Bang. Gak banget, Joget TikTok gak setuju gua. Roll belakang tuh susah gila. Ih, joget TikTok. Nggak bisa lagi gue. Oh, goyang ngebor. Gini. Iya. Sambil nyanyi. Gebor gimana? Lupa gue. Bisa. Ya kalau nggak bisa goyang ngebor, pokoknya joget pedangdut yang paling familiar. Anjir lah. Ntar dulu, lihat dulu goyang ngebor gimana. Alasan nih lama nih. Joshua dulu. Joshua juga kena soalnya. Ada berdua. Berdua, kompak. Duet. Boleh. Duet lah, ini dia. Gue ngikutin lo. Gue mirroring. Nah, Ngobar berdua atau goyang berdua deh pokoknya. ya. Sini lu. Gue mirroring. Stop di situ. Di situ. Mundur lagi. Joshua mundur. Nah, Nah, kamera. Mundur lagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke segmen DPI Muda, D-nya dangdut. ya. Singkat. Langsung aja, ayo. Yuk, kita Gimana? Goyang ngebor bang ya. nyanyi. Satu. Ya boleh, yuk, Ino boleh. Ayo, 1, 2, 3. Kopi dangdut. Sekali lagi. Belum masuk kamera. Wah, tega lu. Ayo. Sambil nyanyi dong, kopi dangdut. 1, 2, 3. Kopi dangdut. Ya. Indoran gua. Ya. Wah, lu tega lu Ini bikin. cowok-cowok pada doyan nih. Iya. Iya. Berapa lama lagi tuh? Iya. Itu dia hukumannya. Semuanya Puas gua. Semuanya Akhirnya kita ngelihat Rizal dihukum. Ini baru 3 kali dah. Masih ada Masih ada segmen terakhir dah masalahnya. Ini justru yang paling dihindari ini. Ini paling gong masalahnya. Pakai dulu lu. Yang paling dihindari ini. Gue sampai dimarahin sama mama, gue gak kuat soalnya. Minum dulu teman-teman. Lutut gua Tapi rusak. gimana, Daf, ngeliatnya? Seru sih. Ya, seru ya kayak gini ya? Coba sekali lagi buat jebret tim yang ada ide hukuman, Yes. taruh di kolom komentar, nanti kita praktekin di episode berikutnya. Nanti kita Iya, bacain satu-satu. nanti kita bacain juga maksudnya ada ide-ide apa aja sih Ah. dari Jebret Tim nih untuk hukuman nih bagi para pandit-pandit muda ini yang ini dia. menjawab pertanyaan. Tapi ini kita masuk ke dalam segmen terakhir dah. Yes. Yang Ini hukumannya jauh lebih parah ini. Hukumannya bakal nyanyi. Masalahnya, Bang Jo. masalahnya ya iya. Nyanyi doang mah gampang. Nyanyi doang gampang, tapi masalahnya nyanyinya tuh di lampu merah depan tuh. Beran depan Bang Jo. Siapa tuh dikasih duit ya tadi. Kita Iya. dikasih duit. Apa namanya nyanyi tim rival lu. Lagunya tim Rival? Tuh, tim rival masalahnya. Jadi kalau kita misal- Kalau gue pakai baju MU bayangin, gue nyanyiin lagu siapa? Gue kalau kalah pun gue udah siap nyanyi apa gue udah siap. Apa lagunya MU kemarin yang rame Take lupa me gua. home United Road. United Road. Take me, udah siap ya? Manchester. Oh, iya. Itu juga. Oh, Manchester. Ayo Daf, jelasin Daf, gimana Daf? Jadi gamesnya adalah A to Z, A sampai Z, pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Pemain sepak bola ya. Oke. Dan ini adalah timnas Indonesia ya. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia. Pemain Indonesia atau timnas Indonesia? Pemain MU. MU. Yes. Ngaku aja. Keenakan V dong. Premier League sih seru sih. Premier League aja Bang, Premier League. Premier League seru MU. sih. Oke, MU aja. boleh. MU enakan sih. MU ya. Berarti dari gue ya. Siapa mau duluan? Rutenya gimana? Jadi nanti gue satu tim sama V. Hah? Terus kalian berdua satu tim. Jadi kalau kalah berdua di Oke. apa namanya? Yang dihukum berdua. Kita menangin ya. Gue punya Alurnya gimana nih? Jadi tak. gua V, lu Joshua Oke. ke kanan. Oke. Ke Joshua dong. Jarum jam mah ke sini. Ke kanan kan jarum dia. Hah?
Kesini dong atuh. Kesini dong. Jamnya siapa nih? Iya. Ini nih bener. Lu jam mana sih nih? Berarti lu Jam gua kesini nih dah. Iya, sorry. Oh, digital bang, nggak ngerti bang. Agak susah bang. Joshua. Bentar. Ya, Kita advantage 2 kali ini, 2 kali maju kita. udah siap ya? Oke, udah siap ya. A sampai Z pemain Manchester United dimulai dari gua Ahmad Diallo. Oke. B. B. Bruno Fernandes. Oke. C. Christian Eriksen. D. Dimitar Berbatov. E. Edinson Cavani. Oke. F. Ferdinand. F. G. Gary Neville. Harry Maguire. A. I ya. I. I. Lima, 4, 3, 2, 1. Iya. Kena I. 1. Minus 1. I. Lari masih I. Masih I. Waduh. Ayo. Masih I ya? Pokoknya apa kena? 5. Tuh udah seneng-seneng. 4, 3, 2, 1. Gak ada poin juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I. Tahan dulu. Masih I. Masih. Anjing enggak lewat-lewat ini I. Mentok I. I jangan lucu nih. Ini pernah di MU enggak ya? 5, Isakson mana di MU ya? 4. Isakson. Yang udah lewat nggak apa? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Isakson emang pernah? Isakson. Pernah enggak tuh dia tuh? Enggak. Ya Pak, Cek lu, ada VAR, VAR. Var. Ini nanti 3 ronde. Ini tadi Bang Abra bilang ini 3 ronde. Siapapun yang kena 2 kali salah, artinya dia akan kalah. Jadi bolanya di dulu. Artinya Isakson ini akan menjadi kunci. Siapakah yang kalau nanti akan salah, nyanyi di Bangjo? Berarti langsung ya dihukum ya? Iya, betul sekali. Bismillah. Isakson. Bang Abrar, apakah Isakson pernah bermain di Manchester United? Isakson siapa? Pertanyaannya. Gak ada. VAR membuktikan tidak ada. Pak membuktikan tidak ada dan artinya Rizal bersama Joshua akan menyanyikan lagu Iya. di lampu merah pancoran. Oh Manchester. Oh Manchester is wonderful. wonderful. Oh Manchester is wonderful. Terima kasih banyak Jepretin sudah Joshua nyesel datang hari ini. hari ini. Semoga saya nantinya di episode selanjutnya nanti Jepretin bisa memberikan hukuman juga nantinya yang akan kita rangkum di episode selanjutnya. Fofi, Dava Zulfa, Rizal dan juga Joshua pamit undur diri. Sampai jumpa di DPI Muda selanjutnya. Bye bye. Oh Manchester is wonderful.